Nah, ini dia sekarang. Saya matiin dulu ya, biar nggak terlalu terang. Nah, kelihatan. Ini dia yang terbaru. Di sini ada tambahan PCB lagi, mainboard lagi untuk button. Kemudian di sini disiapkan untuk display OLED I2C seperti ini. Misalnya kita buka dulu ya. Seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Pencet. Oke. Kemudian di sebelah sini ada LAN, modul LAN atau Ethernet W5500, komunikasinya dengan SPI. Kemudian di belakang, nah ini SPI juga. Di sini juga ada pin untuk TFT display seperti ini. Ini pinnya sudah diurutkan sesuai dengan pin ini ya, VCC, GND, CS, reset ya. Posisi menghadapnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kabelnya begini, nah posisinya masuknya seperti ini ya, tinggal masuk seperti ini. Saya tangan satu agak susah. Terus apalagi, nah di sini ada RF 433 MHz untuk saya manfaatkan untuk remote control seperti ini. Kebetulan saya punya 8 channel, jadi pas untuk totalnya 8 di sini. Saya manfaatkan untuk itu. Kemudian apalagi, oh di sini udah pakai I/O expander ya, PCF 8574. Kalau yang sebelumnya kan nggak pakai itu. Terus di sini juga nanti bisa request, misalnya nggak mau pakai SP8266 tapi pakainya mau SP32 bisa. Ada konverternya seperti ini. Jadi ada konverter, yang ini nanti SP8266 nya dilepas, yang ini dipasang. Jadi posisinya kurang lebih nanti seperti ini. Seperti ini posisinya. Kalau dilihat posisi, nah seperti ini nanti. Jadi bisa request. Sengaja di sini nggak langsung layout untuk SP32 karena beberapa permintaan masih ada yang ingin tetap menggunakan SP8266. Jadi saya hanya ngikutin permintaan saja. Kebanyakan masih nyaman dengan SP8266 dan cukup juga hanya untuk sekedar menyalakan dan mematikan relay seperti ini cukup. Ini juga video sebelumnya saya juga udah ada ini pengujian pakai Modbus TCP communication ya, kira-kira itu kurang lebihnya.
masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba geser ke sini ya biar kelihatan ya. Jadi di sini langsung ke servernya 919.my.id. Ini outputnya udah saya buat semua. Tapi yang terakhir belum ini. Sengaja saya tinggalin satu. Jadi seperti ini caranya kalau mau buat outputnya. Misalnya terakhir K8 ya tadi yang belum ya. Relay 8, boardnya bisa ambil dari sini informasinya dari board setup. Di sini kelihatan. Kita copy ya kan, ambil seperti ini, copy ya kan. Kemudian di paste di sini. GPIO yang terakhir 13. Misalnya salah misalnya 45 ngasal ya. Terus kita klik simpan. Dia akan menampilkan keterangan bahwa itu adalah salah. Jadi enak, di sini ada informasinya yang validnya GPIO 5, 4, 0, 2, 16, 14, 12 dan 13. Jadi urut ini. Relay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8 itu 13. Seharusnya kita isi 13. Ini hanya sebagai contoh untuk mempermudah konsumen baru. Jadi kadang-kadang konsumen baru meskipun kita udah ada, kita tulis dulu ya 13 tadi ya, kita simpan. Meskipun kita sudah ada sebenarnya di depan, di halaman depan dashboard ini ada file PDF-nya, dan juga kadang-kadang setiap pembelian juga saya lampirkan satu lembar cara instalasi dan setup, yaitu sama yang seperti yang di PDF. Atau saya keluar dulu deh biar bisa dilihat. Nah, di sini sebenarnya ini kalau ya ini kan tampilan utama ya, harusnya sih kelihatan gitu. Contoh kita ambil 8 channel seperti ini tuh. Jadi sudah ada sebenarnya, enak seperti ini cara-caranya. Sini juga sudah dijelaskan ya kan, untuk L1 atau K1 kan sama. Kalau K kan relay kan, kalau L kan lampu. Tuh GPIO 15 untuk L8. Sebenarnya sudah ada semua informasinya. Jika kurang jelas juga bisa menghubungi admin, nanti bisa dibantu untuk setupnya. Sangat mudah sebenarnya, sudah disiapkan hal-hal seperti itu, sudah kita siapkan. Oke, kita balik lagi masuk. Di sini masih firmware-nya versi 4, tapi saya sudah ke versi 5 yang ini, yang sampel. Yang sampel ini sepertinya sudah versi 5. Firmware-nya udah versi 5. Oke. Jadi bagaimana ini bekerja menggunakan remote? Jadi di sini sebenarnya saya ingin menunjukkan demo yang menggunakan remote di modul yang ini. Jadi seperti ini, misalnya kita tekan angka 1 untuk relay 1. Nah, maka di sini dia akan nyala relaynya. Di sini juga akan menulis. Jadi di server juga menulis dan tersimpan. Di sini juga di lokal IP-nya juga dia akan berubah secara otomatis. Kalau di sini berubah, EEPROM yang tersimpan di sini juga berubah. Jadi jangan khawatir suatu saat nanti ketika mati lampu, kemudian mati listrik, jangan mati lampu. Nanti kalau mati lampu bingung ya bahasanya. Mati listrik, PLN listrik mati, kemudian nyala, bagaimana, harus mengulang setup? Enggak. Jadi dia sudah langsung seperti saat
terakhir sebelum listrik padam. Jadi misalnya yang nyala lampu 1 ya kembali ke lampu 1. Jadi nggak usah khawatir misalnya relay ini akan digunakan untuk panjeran di rumahnya ditinggal, rumah kosong misalnya. Dia hanya lampu halaman depan atau teras belakang misalnya. Ya nanti setelah listriknya nyala ya dia akan berubah. Kecuali di sini di set untuk time on dan time off-nya. Misalnya dia padam listrik di sini set dulu misalnya time on-nya jam 6 sore. Kemudian time off-nya jam 5 subuh misalnya. Jadi jam 6 sore kan otomatis dia nyala. Kemudian tengah malam listrik padam. Nah, berarti besok pagi kalau listriknya baru nyala gimana dong gitu kan. Kadang ada timbul pertanyaan. Misalnya jam 9 siang, jam 9 pagi listriknya baru nyala gitu. Jadi semalaman listriknya padam. Ya dia akan kembali ke status apa yang ada di server. Jadi jangan khawatir. Kalau servernya sudah di set time off-nya, dia mati subuh, ya meskipun listrik padam nggak berpengaruh, server akan memerintahkan relay ini untuk mati ketika jam 5 subuh. Jadi ketika listrik nanti sudah menyala jam 7 pagi atau jam 9 pagi ya udah mati posisinya. Gitu. Jadi firmware ini atau proyek ini sudah dipikirkan dengan matang-matang. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti apa itu kita sudah pikirkan supaya tidak mempersulit atau membuat bingung pengguna. Jadi pengguna cukup ya menggunakan sebagaimana mestinya. Jadi di sini udah di setup untuk mempermudah. Oke, kita langsung lanjut ya. K2 misalnya. Di sini responnya agak lambat karena ada delay sekitar 3 detik supaya tidak memberatkan server, jadi sengaja itu ada delay. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan dari remote. Tapi saya ingin matikannya lewat manual sini. Ya oke, silakan. Dia akan mati. Sini juga mati. Atau saya mau matikannya dari sini. K2. Ya silakan. Semua akan ikut mati. Tapi saya mau nyalainnya dari sini. Ya silakan. Dia akan kembali nyala. Begitupun 8, misalnya saya mau nyalakan di sini. Ya dia akan nyala semua. Jadi 1 ya, remote 1, 2 ya, button, 3 server, 4 local IP. Keempatnya ini saling terhubung atau saling terintegrasi. Jadi keempatnya ini kalau sudah masuk ke server atau sudah dimasukkan ini ya, biar nggak bingung gimana kok bisa menyebutkan sudah masuk ke server. Di sini wifi-nya sudah terhubung ke wifi rumah atau hotspot ya, terus ditandai dengan kedipan LED setiap 1 detik. Di sini LED 9, berarti tandanya dia sudah terhubung ke server. Kalau sudah terhubung ke server, keempatnya ini saling terhubung. Jadi misalnya ada mati listrik apa misalnya, dia akan tetap kembali ke semula. Jadi misalnya di sini di set time off-nya misalnya 9.06 ya. Simpan. Kita tunggu aja. Paling sebentar lagi dia kealingan. Tutup. Kita tunggu, ini kan masih 9.05. Ya, kita tunggu 06. Ini sebagai contoh. Masih lama ya. Jadi seperti itu. Ini sangat bermanfaat bagi
pelanggan yang misalnya rumahnya ditinggal gitu. Nah itu sudah 06 mati ya, suaranya tek tadi ikut mati semua pas di 906 sesuai yang kita set untuk off nya ya. Ini tadi untuk time off yang sebelah sini, kalau sebelah sini kan time on. Misalnya kita mau set time on nya jam 9 lewat 7 menit, salah 8, 7, kemudian simpan. Nah ini dia, ntar ketika jam 9 lewat 7 menit ya akan nyala lagi. Kita lihat. Jadi seperti itu ya. Saya kira penjelasan ini sudah cukup jelas. Nah itu udah 7, dia nyala. Kalau udah nggak terpakai tinggal dihapus. Oh ya, di sini juga ada eksekusinya. Eksekusi terakhir itu jam berapa. Jadi ketahuan kalau dia tidak dieksekusi berarti ada masalah di server atau yang lain. Ini masih 06 karena belum saya refresh. Kalau saya refresh ya dia akan ini 07. Tuh. Jam 9 7 menit 2 detik. Tadi terakhir yang eksekusi prosesnya, bahwa itu berhasil tersimpan juga informasinya. Ya, saya hapus. Saya kira sudah cukup penjelasannya. Silakan yang mau pesan, tersedia di Tokopedia. Yang ingin grosir untuk kuantiti yang banyak bisa request melalui inbox, WhatsApp atau media lain ke kami. Nanti kita berikan harga yang lebih murah dari harga eceran satuan. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan dipesan bagi yang membutuhkan.